kesempatan sebanyak-banyaknya pada anak-anak muda. Oh, Jadi struktur di kesurian mungkin hanya saya yang paling tua, Iya. selebihnya anak-anak muda. iya. Gus yang paling banyak. Iya. Sekarang lagi trennya Gus. Kita menghimpun semua potensi dari Duria, Iya. dari yang dulu-dulu orang tuanya ber-NU, Mendit, kita Iya. termasuk yang hari ini punya latar belakang akademik, pesantren, kita rebut semua. Luar biasa. Ya, Yai. Hari ini kita berbincang tentang Lailatul Qadar. Nah, banyak yang masih berpikiran macam-macam terkait dengan Lailatul Qadar ini. Sebenarnya Lailatul Qadar ini peristiwa dohir atau ruhaniyah, ya? Iya. Tergantung sudut pandang dan kapasitas seseorang dalam membacanya. Ya, seperti apa? Tetapi yang pasti sesuai dengan makna letterleknya, Lailatul Malam, Qadar itu seperti yang disampaikan Pak Kures ketika dulu kita menjadi bagian dari orang yang mengaji kepada beliau dalam program beasiswa itu. Qadar itu bisa mulia, Ya. kemuliaan, karena beramal di malam itu kemuliaannya seperti 1000 bulan beramal. Qadar juga berarti penentuan, karena menjadi tes case bagi seseorang untuk mengukur sejauh mana tahun depan dia. Itu diukur di malam Qadar ini. Ibaratnya Allah memberikan semacam kesempatan bagi kita untuk mereview, menata ulang program-programnya, dan itu akan dicatat oleh Allah. Dan Qadar itu menjadi momen untuk menentukan keberadaan kita di 1 tahun kemudian. Ya. Jadi memang Allah ingin memperbarui catatan amal seseorang di malam Qadar itu. Ditentukan pada saat malam hari. Sebelumnya memang Allah sudah menentukan. Ya. Dan Allah akan selalu mengupdate amal-amal hambanya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan itu pada malam Qadar. Ya. Cuma sayangnya tanda-tanda Lailatul Qadar itu bisa diketahui setelah pagi harinya. Artinya sebetulnya malam Lailatul Qadar itu setelah lewat baru kita bisa merasakan hasilnya seperti itu. Memang seperti itu, ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Hikmahnya seperti apa kok Allah menetapkan kemunculan Lailatul Qadar itu ditandai pada pagi harinya? Ya, kalau sebagian ulama memang memberikan tanda-tanda. Sebagian membacanya memang tidak diberikan tanda-tanda, agar setiap orang termotivasi untuk menganggap semua malam masih memungkinkan sebagai Lailatul Qadar. Ya. Dan yang seperti itu ternyata memberikan sinyal positif. Ya. Ketika kita kemudian mengandai-andai, kayaknya tadi malam deh Lailatul Ya. Qadar. Jangan-jangan besok, iya, hari ini harus lebih giat lagi. iya. Jadi menurut Pak Kures juga itu yang kuat itu memang tidak ada sinyal-sinyal tertentu. Memang ini menjadi rahasia Allah. Iya, rahasia Allah. Seperti juga rahasia Allah menetapkan siapa di antara hamba-hamba yang paling dikasihi Allah. Jangan-jangan dia yang berada di rumahnya, di jalanan, ya, yang dia tidak dipandang oleh siapapun, tapi dia iman takwanya kuat. Ya. Berarti memang ada yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar, ada yang tidak berhak. Jelas. Ya. Yang tidak berhak itu yang memutuskan tali silaturahim, hukukul walidain, punya perasaan tidak nyaman dengan setiap orang, minum-minuman, berbuat maksiat, itu tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mendapatkan, dan mereka tidak berhak mendapatkan. Iya.
Lalu siapa yang paling berhak di antara mereka-mereka yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Yang memfokuskan hatinya, meluangkan pikirannya dan menghadapkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya untuk mendapatkan ridho Allah itu lebih kuat dari sekedar mendapatkan Lailatul Qadarnya. Ketika yang diharapkan adalah ridho Allah, diterimanya amal, diampuninya dosa, diberikannya kesempatan sebanyak mungkin untuk bisa lebih banyak beribadah kepada Allah, itu yang pasti mendapatkan. Ya, justru yang tidak berpikir harus dapat atau tidak, Iya. tapi yang mereka lebih mengkhususkan diri fokus pada Allah itu yang akan lebih Iya. punya hak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya ada istilah, memang Kanjeng Nabi Daud, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir, incarlah, Ya. incarlah. Namanya mengincar, bisa dapat bisa tidak. Ya. Tapi kalau coba hadirkan hati, hadirkan jiwa, hadirkan pikiran, dan wujudkan dalam praktek amal ibadah yang konkret sejak hari pertama Ramadan hingga akhir hari Ramadan, itu pasti ya. Iya. Karena setiap hari termotivasi untuk Iya. selalu berbuat beribadah pada Allah. beribadah. Ya, tapi banyak sekali pendapat-pendapat ulama terkait dengan waktu yang mungkin bisa munculnya Lailatul Qadar. Ada berapa versi sebetulnya ulama memprediksi waktu-waktu Lailatul Qadar ini? Ya, memang ada yang mengatakan selain waktu-waktu ganjil itu juga dikaitkan dengan hari pertama Ramadan, hari Ya. apa, Ya. kemudian nanti hari Lailatul Qadar seperti ini. Itu pengalaman, bisa jadi itu pengalaman pribadi beliau-beliau. Ya. Dan kadang juga pengalaman pribadi itu satu sama lain juga berbeda. Ya. Tergantung rusuhnya, tumancepnya hati seseorang, mengaitkan dengan keyakinan atas amalnya kepada Allah. Boleh jadi seperti kita ini ya, mungkin seseorang itu berdoa waktu di keheningan malam, dia bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Tapi tidak sedikit yang berdoa di saat banyak orang itu dia menemukan kesejatian dirinya. Terkadang malah dia tidak menggunakan waktu malamnya, tidak waktu apa itu bersama banyak orang. Justru pada saat-saat dia membersamai orang-orang yang terdolimi, Ya. lalu dia berdoa membantu. Hatinya yang terpaut pada Allah. Iya, itu. Jadi pengalaman pribadi memang bisa menjadi acuan, tapi tidak bisa menjadi kepastian. Ya. Ada yang banyak pendapat mengatakan di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di tanggal ganjil, katanya malam ganjil. Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar diturunkan pada saat diturunkannya Al-Quran, sehingga meyakini bahwa Lailatul Qadar pasti di 17 Ramadan. Apakah pendapat ini bisa diterima ya? Iya, bisa diterima karena memang saat itu mutawatirnya seperti itu. Ya. Dan itu terjadi pada saat nuzul Quran. Ya. Hampir dipastikan, hampir semua, bukan hampir ya, bisa dikatakan pendapat yang absolut menetapkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Jadi selama ini pendapat yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan itu tidak cukup kuat untuk kemunculan Lailatul Qadar. Cukup kuat karena yang dimaksud dengan 17 Ramadan itu kan waktu nuzul Quran. Ya. Pada waktu diturunkan itu. Ya. Ya. Dan untuk setelah itu kan Nabi memberikan sinyal-sinyal itu. Ya. Ya. Tentu ketika Nabi memberikan sinyal-sinyal itu kan berdasarkan wahyu juga. Ya. Wahyu juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi lebih mendekati kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Ya. dibanding para ulama.
Ya. Nah, ulama bukan berarti kemudian punya pendapat sendiri, tapi juga mentafsirkan dari Hadis-hadis Rasulullah. hadis Nabi itu. Karena kadang ketika Nabi mengatakan ini, ulama yang satu tidak mendengar, sahabat yang lain tidak mendengar. Pun demikian sahabat menyampaikan ke tabiin, beberapa muridnya saat itu tidak hadir. Ya. Ketika menerima hadis lain, murid itu hadir. Ya. Yai, kalau tadi dikatakan tergantung dari mana kita melihatnya, apakah itu peristiwa dohir atau peristiwa ruhaniyah. Sebenarnya cirinya apa kalau itu peristiwa dohir, kalau itu peristiwa ruhaniyah? Iya, peristiwa dohir karena memang itu diberitakan secara nas yang sore. Ya. Ya, jadi terjadinya pasti. Ya. Ya. Dan berdasarkan pengalaman spiritual seseorang, memang kemudian dia merasa hatinya jembar, Ya. merasa pikirannya padam, dan seakan-akan ada energi baru gitu. Ya. Seperti itu. Dan yang seperti itu bukan semata-mata Lailatul Qadar kan ya. Ya. Ketika kita merasakan ibadah kita itu nikmat, ibadah kita itu dibarengi dengan semangat, lalu seakan-akan rindu untuk melakukan serupa lagi. Ya. Nah, itu. Jangan-jangan kelegaan hatinya, ketenangan jiwanya, karena utangnya lunas. Iya juga. Tapi lebih pada ini, asupan itu ya. Asupan. Asupan yang halal, asupan yang suci, Ya. itu menentukan. Sangat menentukan. Maka saya Kanjeng Nabi dawuh ke Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah, atib mat'amaka, halalkan, sucikan, bersihkan mat'amaka, makanan, takun mustajabat dakwah. Dan itu yang harus menjadi kunci dan inti untuk Doanya kita, diterima. untuk kita bisa ibadah. Ya. Dan nggih, Bagaimana sebetulnya cara-cara mudah bagi orang awam untuk bisa, katakanlah, lebih punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? kalau orang awam itu sebenarnya lebih mudah malah mendapatkannya. Itu ya. Iya, Alasannya kenapa? karena dia itu pasti yakin, Pasti yakin. dan dia nggak akan meminta-minta bukti, meminta tanda, meminta dalil. Pokoknya carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, was. Dia tahanus, iktikaf, jungkung, ibadah terus. Ya. Dalilnya apa dia nggak penting. Nggak penting. Yang Iya. penting temen itu Temen ya. itu, Temen iya. itu. Itulah kelebihan orang dahulu ya. Cerita kiai-kiai sepuh itu kan, ya kayumu, ya kayu. Ya. Jasadnya utuh di kuburan. Diketahui dia itu amalnya ya kayumu, ya kayu. Padahal itu kan ya hayu, ya qayyumu. Ya. Orang Pelafalannya Jawa. yang Iya. medok Jawa sehingga ya kayumu ya. Kedengarannya dia tidak belajar langsung, tapi mendengar dari gurunya, dari kiainya, bacalah ini. Dan cerita-cerita serupa, Bismillah nongkos tugel lewat ndukure banyu Bisa ya. karena keyakinan kuat dan hatinya bersih, Ya. makanannya halal. Itu yang susah, makanan Ya. yang halal Zaman sekarang susah ya. susah. Susah. Apa pesan jenengan kepada orang-orang di zaman sekarang agar paling tidak mendekatilah orang-orang zaman dahulu yang cukup bersih untuk bisa memilah rezekinya seperti itu? Ya, bekerja dengan baik, ikuti aturan syariat. Jangan sampai terserempet atau tersangkut satu suap saja ke dalam perut
kita, perut anak kita. Paling bahaya ini pejabat ya. Pejabat yang paling punya Makanya kemungkinan. orang wira itu kan nggak mau dia mengurangi waktu, Ya. nggak mau dia, nggak mau memanfaatkan fasilitas di luar waktu tugas. Sayyidina Umar kalau sudah selesai tugas dimatikan semua Ya. lampu. Dan beliau tidak mendiami istana, khawatir nanti kelebihan porsi yang Waktunya, digunakan. Padahal diberikan itu semua. Sekarang kan begitu banyak godaan-godaan yang di medsos dan lain sebagainya. Apakah itu juga nanti akan menjadi bagian dari mengurangi nilainya Lailatul Qadar? Iya, memang kita mesti selektif nih, selektif waktu. Tapi kembali kepada hati itu, kalau sudah rusuh kepada Allah, itu dia tidak melihat waktu, ya, tidak melihat tempat, tidak melihat suasana. Dimanapun tempat dia bisa dekat kepada Allah. Dimanapun keadaan dia tetap dekat kepada Allah. Dia tidak melihat pasar itu sebagai halangan, dia tidak melihat kantor itu sebagai tempat yang tidak mungkin untuk digunakan ibadah. Semua bisa menjadi tempat untuk ibadah. Ju'ilat yal ardu masjidan. Kalau sudah begitu kan, maka la ilaha illallah menjadi cukup illallah. Illallah menjadi cukup lagi bagi orang yang sudah dekat Allah, Allah, Allah. Jadi sudah semakin maksimal waktunya dengan mengucapkan Allah, Allah lebih banyak. Untuk bisa sampai pada tataran rusuh pada Allah itu seperti apa ya? Barangkali ada tahapan-tahapan yang harus dilalui umat muslim ini untuk bisa sampai pada rusuh pada Allah. Kalau kita belajar dari Sahal bin Abdullah At-Tustari yang sudah diangkat sebagai wali Allah sejak umur 4 tahun, itu beliau sejak kecil oleh ibunya sudah dilatih oleh orang tuanya. Allahu syahidi, Allah hadir bersama kita. Allahu hafidhi, Allah yang menjaga kita. Allahu nadhiri, Allah yang memperhatikan kita, melihat kita. Nah, itu diasah sejak kecil kepada anak-anak kita, dikenalkan Allah, dikenalkan tanda-tanda keagungan Allah, dikenalkan tentang semua ciptaan Allah. Maka setiap pembicaraan kita jangan lepas memberikan pertanyaan kepada anak. Misalnya anak kita bilang, oh nyamuk nakal, nyamuk ciptaan Allah, kan gitu biasa. Misalnya boleh ya diciptakan. Ya. Nah, Allah Tuhan kita. Anak lagi jengkel tapi sebenarnya dia itu sudah disentuh. Gitu. Dan itu yang tahapan-tahapan itu membawa kepada ini nanti pembentukan yang maksimal. Artinya dalam setiap perilaku kita untuk diingatkan kembali hal-hal itu semuanya qadarullah. Iya. Dan itu akan menjadi sebuah kenikmatan ya, kalau itu sudah menjadi merek kita, itu trademark kita, bahwa kita tidak melangkah kecuali langkah kita ini dengan kekuatan Allah, dengan keagungan Allah. Tidak kita mendesah, tidak kita menghela nafas, tidak kita menghirup udara, kecuali selalu kita mengaitkan ini semua karena Allah. Itu tahapan menuju ke wilayah keauliaan. Ya. Lebih jauh lagi tentu kita mengenal halawatul iman misalnya. Seperti apa ya untuk bisa kita mendapatkan halawatul iman? Halawatul iman seperti tadi dimulai dari bersihnya makanan. Bersihnya makanan. Abu Yazid Al-Bustami ibadah 30 tahun, konon 40 tahun. Berdoa tidak menemukan kenikmatan. Mengadu kepada ibunya, ibu
saya sudah sekian puluh tahun beribadah tapi tidak menemukan halawatul iman, ladzatul ibadah. Apa yang salah ibu? Ibunya terdiam, merenung kenapa anak saya bertanya seperti itu. Keesokan harinya dia mencoba untuk mendekati sang anak. Iya nak, ibu sempat berpikir atas pertanyaan. Iya bu, saya tidak menemukan kenyamanan, kelezatan. Meskipun saya juga sholatnya Allahu Akbar, sujudnya juga menunjukkan mengakui keagungan Allah, tapi tidak memberikan efek yang luar biasa bagi nilai Rohaniah. positifnya. Mungkin ada yang salah bu, atau mungkin ada yang kurang bagus dari yang ibu berikan kepada saya. Apa maksud anak? Apa didikan? Ya mungkin, ya tidak tahu bu, apa didikan, apa makanan. Ketika disebut makanan, ibunya kaget. Karena saya sangat selektif memberi kamu makan dan minum. Ya, tapi kemudian teringat suatu ketika malam sang bayi ini menangis, ingin menetek ibunya. Tentu ibunya untuk bisa keluar air susunya harus minum, harus makan. Tidak ada makanan kecuali hanya ada air di loteng istilahnya ya, di lantai 2. Diminum tanpa berpikir ini milik siapa. Ya. Tapi dugaan kita kan itu di rumahnya ya. Ya. Jadi masa milik orang lain, tapi kita nggak tahu. Ya. Kemudian sang ibu, oh iya nak, waktu itu kamu menangis, terus ada air segelas ibu minum. Ya ibu mungkin belum sempat tabayun ini milik siapa. Mungkin itu nak. Ya sejak itu kan suruh muntah-muntahkan ya, dari perutnya itu. Nah itu berarti makanan yang pertama. Yang kedua, penanaman nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai nopo menika keimanan. Maka kan yang pertama yang harus dikenalkan kepada anak itu kan mengenal Allah. Kenalkan anak tentang Allah. Maka di pelajaran-pelajaran anak kelas 1 kan diajarkan man khalaqas syamsa, siapa yang menciptakan matahari? Jawab Allahul ladzi khalaqas syamsa. Dia belum tahu matahari itu yang mana, apa mencipta itu dan seterusnya. Begitu terus ditanamkan. Terus yang ketiga ini dibuat anak ini punya rasa senang bisa melakukan ibadah. Kemudian ditanamkan rasa menyesal ketika tidak melakukan ibadah. Seperti layaknya anak kecil nggih, kalau diberi hadiah itu merasa senang. Dan dia merasa getun ketika dia gagal mendapatkan ibadah. Nah, itu hendaknya ditanamkan seperti itu. Terus kalau kaitannya dengan anak, iming-imingnya itu harus iming-iming yang mengarah kepada hal yang spiritual. Kita sering iming-imingnya, kalau kamu berhasil, dijak nonton, dijak apa gitu ya. Ranking 1. Coba sekarang, kalau kamu berhasil, nanti diajak Buya, diajak Ayah, pergi ke Masjid Ampel, misalnya. Dikenalkan. Kalau khatam. Gitu. Seperti itu. Ya. Ringan sebetulnya. Itu untuk anak-anak. Untuk yang kebarus-kebarus kayak kita ini seperti apa ya? Artinya bahwa kehidupan kita sudah sampai pada tingkatan dewasa, kemudian kita tidak ditakdir oleh Allah orang tua yang seperti itu. Apa upaya yang bisa dilakukan masyarakat muslim untuk bisa setidaknya mencicipi halawatul iman ini? Iya, justru kalau saya melihat orang awam kembali tadi ini, kadang dia itu lebih mudah untuk
dikenalkan dengan nilai-nilai spiritual itu. Dan boleh jadi sedikit yang dilakukan awam itu banyak dibandingkan banyak yang dilakukan orang-orang khos. Contohnya nih, orang dengan pekerjaan yang beletotan, kemudian dia lakukan ibadah sholat jamaah, sementara untuk menuju bisa ibadah itu dia harus bersihkan diri, mandi dan menghilangkan waktu, menghilangkan kesempatan yang panjang untuk pekerjaannya. Nah itu nilainya kadang lebih besar dibanding yang sudah santri ini ya kan tiap hari sudah bersih, sudah itu. tinggal masuk musola sholat itu, tidak ada perjuangannya waktu akan sholat itu. Sementara di sisi yang lain harus berjuang dulu membersihkan diri untuk siap sholat. Itu ada nilainya sendiri bagi Allah. Iya, karena niatnya sudah dapat, usaha kerasnya, meluangkan waktunya, meninggalkan rutinitasnya, itu sudah berapa itu? Ya. Tumpukan tahapan yang dia lalui. Pengorbanannya. Kalau untuk bisa, setidaknya hampir semua orang mendambakan menjadi yang dicintai Allah. Ya, seperti apa sebetulnya untuk bisa menjadi insan yang dicintai Allah? Dicintai oleh Allah itu ya ibaratnya banyak jalan menuju Roma. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri saya amalan, dengan amalan itu saya dekat kepada Allah. Ditanya, kamu masih punya orang tua? Iya. Fabihima fajahid, kepada keduanya berjuanglah. Padahal dia maunya berjuang fisabilillah. Ya. Tapi ditanya, punya orang tua? Ada orang yang gampangan ingatan ingin kepada Nabi minta untuk diberikan amanah menjadi memegang kekuasaan. Ya. Tapi Nabi melihat faknya dia bukan di situ. Ya. Faknya dia itu banyak berdoa, banyak ibadah. Maka Nabi memberi pilihan. Ya. Sujudmu, tasbihmu itu lebih berharga dibanding jadi pemimpin. Iya. Tapi juga ada yang diberikan oleh Nabi dan diminta oleh Nabi untuk memimpin. Iya. Karena Nabi melihat dia ruhnya ada di situ. Ya. Artinya semua profesi itu punya peluang untuk menjadi dicintai Allah. Selain mencintai anak yatim, orang fakir, selain itu, selain bersujud lama-lama, ya, boleh jadi kita menuntun kakek-kakek, nenek-nenek menyeberangkan jalannya, membawakan muatannya. Itu bisa jadi jalan dicintai Allah. Bahkan menolong anjing yang sudah kehausan, dia mohon maaf pendosa besar, akhirnya mendapatkan mahabbahnya Allah, cintanya Allah. Berarti kita tidak bisa melihat seseorang per hari ini, tapi per nanti. Dan nanti itu tidak lama, nanti itu bisa nanti dan tidak ada seorang pun tahu. Itu jadi rahasia Allah. Ya, terkait dengan tadi apa yang disinggung, ada menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Artinya kita mengenal ada dua kesalehan. Ada kesalehan personal yang bagi dirinya sendiri untuk saleh beribadah kepada Allah. Ada kesalehan sosial di mana seseorang saleh untuk bisa menolong bagi dan bermanfaat bagi orang lain. Menurut Allah, mana yang lebih dicintai Allah? Apakah seseorang yang punya kesalehan personal atau seseorang yang punya kesalehan sosial? Dalam kaidah fikih itu al-amal al-muta'addi, perilaku, sikap, aktivitas atau profesi amal yang muta'addi, yang manfaatnya bisa dirasakan orang banyak, itu khairun
min amal lazim, daripada amal yang lazim yang hanya eksklusif untuk dirinya. Ibadah mahdoh. Tapi juga tidak berarti tidak penting ibadah mahdoh. Ya. Dibutuhkan orang-orang yang minded untuk ibadah mahdoh, karena dia menjadi tumbalnya bumi. Tumbalnya bumi. Maka saya mendengar dari guru saya itu, jangan dikira orang yang pekerjaannya hanya memutar tasbih, hanya bangun rukuk sujud, itu tidak bekerja. Justru dia sedang bekerja. Boleh jadi tanpa doa dia, kita sudah dikukut oleh Gusti Allah. Tapi bahwa yang bisa langsung manfaatnya terasa, itu yang pandangan umum itu lebih baik. Secara umum maksudnya. Secara umum. Karena banyak sekali di antara masyarakat kita justru cenderung untuk memperkuat kesalahan sosial, ya, kan begitu. Dibanding kadang-kadang banyak orang menceritakan seseorang yang hampir bisa dipastikan tiap tahun umroh, sementara tetangga sebelahnya masih banyak yang kekurangan. Seperti itu ya. Apakah itu dibenarkan oleh Allah ketika seseorang saleh secara pribadi, dia terus umroh setiap tahun, sementara tetangganya ada yang masih kelaparan? Ya, memang Nabi bersabda, laisal mu'min billadzi yasba, bukan seorang mukmin sejati yang hanya kenyang sendiri. Wajaruhu ja'iun ila jambi, tapi tetangganya mulus-mulus perutnya. Dalam hal praktek kehidupan, kita tidak bisa menjustis seseorang yang sedang asik dengan dirinya lalu dia berarti tidak perhatian dengan lingkungannya. Kita tidak bisa menjustis seperti itu. Siapa tahu dia di kesembunyian orang lain, di keheningan lelap tidurnya orang lain, dia menyelipkan seperti yang dilakukan Sayyidina Umar. Terakhir terkait dengan Lailatul Qadar, apakah ada beberapa orang yang memberi kesaksian terkait dengan Lailatul Qadar ini? Misalnya ada seseorang yang ketika ngaji kemudian dia merasa sangat tentram hatinya, begitu damai dan lain sebagainya, kemudian ketemu orang itu, orang lain menilai hari ini wajahmu terlihat bercahaya, lalu dia meyakini bahwa itu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah kesaksian ini bisa dibenarkan ya? Nggih, kesaksian tentang Lailatul Qadar niku lek munggah kula personal ya. Nggih. Tidak bisa diverifikasi orang lain. Sesuatu yang bersifat privasi. Ya. Dan setiap orang berhak untuk menyatakan itu sebagai wujud kesyukuran. Ya. Tapi dia tidak boleh menjustis bahwa hanya dia yang mendapatkan. Karena boleh jadi orang lain juga merasakan hal sama dan menemukan dengan cara-caranya yang sendiri yang berbeda dengan dia. Jadi sah-sah saja orang mengaku, merasa dan meyakini, tidak dilarang seperti itu. Dan itu hak setiap orang. Apakah mungkin seseorang bisa dapat Lailatul Qadar dari tahun ke tahun ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Jadi terbuka setiap tahun untuk terus kita lakukan. Karena kan apa ya? Kalimatnya kan kalimat fi'il mudhari. Ya. Sedang berlangsung. Iya. Di mana fi'il mudhari itu faedahnya tajaddud, selalu update, istimror dan berlangsung terus. Tapi ya itu tiap tahun, tiap hari. Iya, tiap tahun. Tiap tahun. Hanya setahun cuman semalam. Iya, dan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan. Itu yang sudah mansus itu setahun sekali di bulan Ramadan. Yang mansus itu. Bahwa malamnya apa lah itu rahasia. Iya, rahasia. Dan ini kan harus dibidik terus menerus ya. Iya. Masya Allah. Ya, ada amalan yang memungkinkan seseorang untuk bisa dapat Lailatul Qadar? Saya ada wiridnya atau membaca apa dari Risalatus Siyamnya Syekh Abdul
Syekh Ahmad Abdul Hamid Al-Kondali, Kendal. Ya. Beliau menuliskan ada amalan yang prayogi bisa dibaca. Barang siapa yang membacanya, insya Allah dikabulkan hajat-hajatnya. Apa itu? Membaca Inna Anzalna 41 kali. Ya, biasanya kita itu membaca Inna Anzalna, wah semangat, diwarai 41 kali, langsung mundur. Itu dibacanya kapan deh? Ya, Awal Ramadan. ya sekira kita meyakini kok ini Lailatul Qadar. Iya. Tapi sebaiknya Setiap hari. Nggih. Karena untuk Nggih. memastikan bahwa mesti dapat. Nggih. Yang pasti Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza wafaitu Lailatul Qadri, kalau ternyata kami ini pas pas ngepasi Lailatul Qadri, fa bima'atu, kita harus berdoa apa, memohon apa, membaca apa. Jawab Nabi, kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu dimotif oleh kita, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu sebenarnya ada sandarannya, Ya. yaitu ajaran Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu yang terbaik dibaca waktu Lailatul Qadar. Nggih, khususnya dan di semua bulan Ramadan. Nggih, memang sebaiknya semua dianggap Lailatul Qadar saja. Ya. Supaya Nggih. bisa dipastikan kena. Nggih, pasti itu pasti, Bun. Pasti. Nah, cuma kadarnya berapa gitu tergantung. Ya. Kalau kita hanya jamaah Isya dan jamaah subuh, nggih, cuma itu. Cuman itu dapatnya. Ya. Nah, kalau tambah darusan, yang mulai, Ya. tambah lagi baca Quran, ya tambah akeh. Tambah banyak, iya. Nggih. Tapi minimal itu jamaah jamaah Isya, jamaah subuh. Subuh, sehingga isaknya itu 1000 bulan, Nggih. subuh 1000 bulan. Tapi cukup itu saja. Kalau tidak ada sholat layar. Ya. Jadi makin banyak yang diamalkan pada malam itu, nggih, makin besar yang diperoleh sih. Ya. Tapi mensawai, apakah itu berarti jika seseorang kedapatan dosa pada malam hari itu juga diganjar 1000 bulan? Saya dasarnya belum membaca, tapi penjelasan dari yang pernah kita terdengar, Ya. itu namanya terdengar juga belum yakin, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Artinya Iya. punishment rewardnya harus sepadan kan gitu ya. Oke, Yai, sebetulnya banyak yang masih dipertanyakan tapi sayangnya waktunya habis dan ini sudah lebih dari 30 menit kita berbincang. Saya berharap mudah-mudahan kapan-kapan Yai bisa hadir lagi di sini untuk membahas persoalan-persoalan lain yang insya Allah lebih banyak ditunggu oleh pemirsa kita. Insya Allah. Terima kasih hadirnya di sini. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Kiai Haji Khairul Anam Risa, Rois Suriah MBJNU Gresik, berbincang tentang malam Lailatul Qadar. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.